Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku, kita mendengarkan renungan harian pada hari ini, kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai dan memberkatimu. Amin. Firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama pada hari ini Bapak Ibu, yaitu yang tertulis dalam Injil Matius 6 ayat 11. Matius 6 ayat 11, demikian pembacaan firman Tuhan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ini merupakan firman Tuhan dan secara khusus yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya untuk berdoa. Ketika murid-murid itu bertanya kepada Yesus, Yesus, bagaimana kami seharusnya berdoa? Maka Yesus berkata, ketika kamu berdoa, sebutkanlah demikian. Dan penggalan itu, Bapak Ibu Saudara-saudariku, ada di Matius 6 ayat 11 ini merupakan penggalan dari permohonan dalam doa. Jadi dalam doa Bapa kami itu ada seruan. Seruan itu adalah alamat doa, diajarkan di sana. Yang berikut itu adalah bagaimana kita memuliakan Tuhan di dalam doa-doa kita. Dan pada tingkat yang ketiga ini merupakan disebutkan yaitu permohonan. Permohonannya berupa berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bapak Ibu Saudara-saudariku, firman Tuhan ini mungkin sangat perlu dan penting sekali untuk kita pahami bersama-sama. Di tengah zaman yang semakin mengutamakan mengeruk hal yang sebanyak-banyaknya, mengumpulkan sebanyak-banyaknya, lalu menghabiskannya sebanyak-banyaknya Bapak Ibu, ini menjadi pelajaran bagi kita. Di mana hal ini saat ini, keadaan saat ini Bapak Ibu mengajarkan orang-orang untuk hidup dalam hedonisme. Jadi soal makanan secara khusus Bapak Ibu. Jadi sebagai orang Kristen kita harus mengetahui diri kita. Ya, jadi jikalau Tuhan masih memberikan kita makan dan minum Bapak Ibu, ketika mungkin kita mengendok nasi kita atau makanan kita, kita harus bertanggung jawab atas makanan yang ada di piring kita. Jangan semerta-merta kita karena kita melihat ada makanan berlimpah lalu kita menyendoknya dengan begitu banyak di piring kita, lalu kita memakannya hanya setengah karena sudah terlalu kenyang lalu meninggalkannya begitu. Itu merupakan etika Kristen yang tidak baik. Jadi etika Kristen yang baik itu adalah menghargai secara khusus adalah makanan. Makanan itu adalah sumber daripada kehidupan. Maka seorang Kristen itu harus menghargai kehidupan itu sendiri. Terkhusus juga di hari ini Bapak Ibu Saudara-saudariku, kita boleh minum juga secara khusus, minum air mineral, mungkin dari air cup yang gelas, air mineral gelas, atau bahkan dengan botol dan lain sebagainya. Ketika kita membuka air mineral dalam gelas atau bahkan dalam botol, kita pun harus bertanggung jawab menghabiskannya atau menyelesaikannya. Jadi artinya jangan pernah menyanyiakan makanan atau minuman. Maka saat ini Bapak Ibu, Tuhan mau mengatakan kepada kita, kembalilah hidup dalam sederhana. Jadi jangan merasa hebat kalau kita makan lalu menyisihkannya Bapak Ibu. Tetapi kalau memang kita tidak dapat menghabiskannya, maka mari kita mengambilnya dengan secukupnya. Kehidupan ini juga demikian Bapak Ibu Saudara-saudariku. Jadi sangat enak sekali kalau kita hidup di dalam secukupnya, kita boleh hidup dengan sangat sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak berlebih dan tidak berkekurangan. Jadi ketika kita boleh diberikan Tuhan berkat yang berlimpah, juga kita mencukupkan makanan kita secukupnya. Dan ketika Tuhan memberikan kita masih di dalam bawah, dalam standar dalam kehidupan kita, mari kita mencukupkan apa yang ada pada kita. Kata cukup ini mengajarkan kita untuk berkata bersyukur Bapak Ibu. Jadi kata cukup ini berkata, kami bersyukur atas berkat-Mu ini Tuhan. Jadi jikalau Tuhan memberikan kita rezeki pada hari ini, contoh Bapak Ibu, 100.000 per hari, contoh. Atau dalam satu hari kita mendapatkan 100.000. Ini menurut manusia bisa kurang dan bisa lebih.
Ini tergantung bagaimana dia mencukupkan dirinya. Ini akan sangat cukup sekali kalau kita dapat menghargai setiap hal makanan atau proses dalam kehidupan kita. Dan 100.000 ini akan sangat kurang sekali kalau kita memiliki gaya hidup atau standar yang di atas rata-rata. Maka saat ini Bapak Ibu Saudara-saudariku, mari kita hidup di dalam kerendahan hati dan juga rasa bersyukur dan juga mencukupkan diri dengan apapun. Jangan terlalu banyak menuntut dalam kehidupan ini Bapak Ibu. Jadi jika kita melihat saudara kita atau teman kita atau siapapun Bapak Ibu yang mungkin memiliki rezeki lebih, lalu kita mengambil jalan pintas supaya sama dengan mereka, tidak Bapak Ibu. Jadi apa yang boleh Tuhan titipkan pada kita pada saat ini kita boleh cukupkan. Itulah rasa bersyukur kita kepada Tuhan. Maka saat ini Bapak Ibu Saudara-saudariku, ketika kita memohon berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, itu membuktikan Bapak Ibu Saudara-saudariku, Tuhan mencukupkan kebutuhan kita dari hari ke hari. Dalam satu hari ini Tuhan mencukupkan kebutuhan kita. Esok hari kita juga meyakini Bapak Ibu bahwasanya Tuhan mencukupkan kebutuhan kita. Jadi mungkin kita banyak pernah atau membaca yang seperti ini Bapak Ibu. Berikanlah kami makanan kami bukan dalam satu hari atau bahkan dalam 1 bulan atau 1 tahun. Tetapi secukupnya. Kenapa Bapak Ibu? Karena supaya kita terus bergantung pada permohonan dan bahwasanya Tuhan kita itu selalu mencukupkan kita. Jadi saat ini ketika kita mungkin di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara-saudariku, Tuhan memberikan kita berkatnya, maka mari cukup dan terus bergantung kepada Tuhan. Itu maksud daripada berikanlah kami makanan kami yang secukupnya, supaya kita tetap bergantung kepada Allah, meyakini bahwa Dialah sumber daripada kehidupan itu yang harus setiap kita minta setiap hari, dan yakin dan percaya Bapak Ibu, Tuhan akan mencukupkan kebutuhan kita. Tuhan akan mencukupkan apa yang boleh kita perlukan. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami bersyukur Tuhan Engkau mengajarkan kami supaya mendekatkan diri kami hanya kepadamu saja dan bergantung hanya kepadamu saja, karena kami tahu Tuhan Engkau mencukupkan apa yang boleh kami perlukan. Ajarkan kami untuk hidup dalam kerendahan hati, jauh daripada kesombongan, jauh daripada hedonisme atau menyia-nyiakan apa yang telah Tuhan berikan kepada kami. Jauhkan daripada kami Tuhan sifat untuk menganggap diri lebih utama daripada orang lain, menganggap diri lebih hebat daripada orang lain dengan menunjukkan hidup berfoya-foya dalam hidup ini. Tetapi ajarkan kami hidup dalam kesederhanaan, karena kami yakin dan percaya Tuhan apa yang boleh Tuhan berikan kepada kami itu adalah berkat yang Tuhan boleh titipkan kepada kami. Terima kasih Tuhan buat makanan, minuman yang boleh Tuhan cukupkan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat pakaian, terima kasih buat kehidupan kami, terima kasih buat aktivitas kami, biar Tuhan yang berkehendak. Dalam nama Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.